Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Irma, Bu Tiara, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutiara Sulaiman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak asasi perempuan di Afghanistan era kepemimpinan Taliban dengan sudut pandang teori feminisme. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke pendahuluan. Sejarah Taliban di Afghanistan itu sudah terjadi sejak lama. Jatuh bangunnya Taliban menguasai Afghanistan itu dimulai sejak tahun 1990 hingga 1995. Dan pada tahun 2021, Taliban kembali merebut Afghanistan, dan selama hampir 2 dekade ini, Taliban semakin kuat dan telah mencapai puncaknya untuk mengambil alih ibu kota Kabul. Dan tentunya kekhawatiran akan kembalinya Taliban ini tuh tentu dirasakan oleh masyarakat Afghanistan itu sendiri, terutama kaum perempuan, karena kaum perempuan di Afghanistan itu tidak percaya bahwa Taliban akan menghormati hak-hak mereka. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke kajian pustaka, yaitu landasan teori. Pada konflik yang terjadi antara Afghanistan dan Taliban ini berawal dari patriarki sosial, di mana para perempuan mendapatkan diskriminasi di kehidupannya. Dan adanya diskriminasi tersebut itu sampai dengan perampasan hak-hak perempuan ini tuh menjadi titik awal munculnya paham feminisme dalam konflik Afghanistan dan Taliban ini. Dan dapat dilihat bahwa dalam konflik tersebut perempuan di Afghanistan itu mendapat berbagai ancaman serta serangan yang dimana hal-hal tersebut jelas menjadi bukti bahwa di dalam perlakuan Taliban kepada kaum perempuan di Afghanistan ini terdapat adanya diskriminasi terhadap perempuan. Nah, feminisme di sini sangat dibutuhkan karena pada dasarnya teori feminisme ini hadir dalam hubungan internasional itu untuk merombak segala logika yang dilihat merendahkan status kaum perempuan. Dan sebelum masuk pembahasan, saya ingin membahas sedikit bagaimana keadaan perempuan di Afghanistan sebelum Taliban mengambil alih. Sebelum Taliban mengambil alih Afghanistan itu, perempuan di Afghanistan senantiasa diberikan hak serta dilindungi di bawah hukum yang ada dan berlaku di negaranya, yaitu Afghanistan. Konstitusi Afghanistan sendiri telah mengatur kesetaraan bagi kaum perempuan dan memberikannya hak untuk memilih. Perempuan di Afghanistan itu juga telah aktif dalam berbagai organisasi kemanusiaan, khususnya menegakkan kebebasan serta kesetaraan bagi kaum perempuan hingga akhirnya Taliban memberlakukan peraturan yang membatasi kemampuan mereka untuk bekerja dan melakukan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke pembahasan bagaimana kondisi perempuan, hak asasi perempuan di Afghanistan setelah Taliban mengambil alih Afghanistan. Pada 15 Agustus 2021 itu, Taliban berhasil kembali mengambil alih Afghanistan, yang di mana Taliban itu memiliki tujuan untuk menciptakan dunia yang damai dengan membuat kebijakan sesuai dengan syariat Islam yang mereka anut. Alih-alih menciptakan dunia yang damai, Taliban ini justru melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan penculikan, pemerkosaan, dan pernikahan paksa. Kaum perempuan setelah diambil alih oleh Afghanistan ini, setelah diambil alih oleh Taliban, kaum perempuan di Afghanistan ini selama berada di bawah kekuasaannya telah ditetapkan pada posisi yang dapat dikatakan lemah, sehingga hal tersebut mempersulit situasi dan kondisi di Afghanistan. Kebijakan yang diterapkan selama kepemimpinan Taliban yaitu membatasi kaum perempuan dalam menggunakan haknya secara utuh. Human Rights Watch menyatakan bahwa situasi kaum perempuan di Afghanistan itu semakin memburuk, yang di mana berbagai ancaman serta serangan terus ditujukan kepada para pemimpin perempuan, anak-anak perempuan yang bersekolah, dan kaum perempuan yang berusaha menghindari diri dari kekerasan domestik. Yang bisa kita lihat bahwa hal-hal tersebut itu menjadi bukti bahwa di dalam perlakuan Taliban kepada kaum perempuan di Afghanistan itu terdapat adanya diskriminasi terhadap perempuan. Dan apakah kaum perempuan di Afghanistan diam begitu saja? Tentu tidak.
Berbagai upaya mereka tempuh, mulai dari gugatan, unjuk rasa, hingga pelampiasan dalam bentuk mural. Di sisi lain tuh terdapat salah satu seorang jaksa Afghanistan yang bernama Farishta. Beliau ini menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman bagi para anggota kelompok Taliban yang melakukan tindak kriminal, korupsi, hingga memukuli perempuan dan anak-anak. Nah, para kaum perempuan Afghanistan yang lain itu menyatukan kekuatannya untuk memberanikan diri mendobrak aturan Taliban yang membatasi kebebasan mereka, yang dimana sebenarnya tuh aksi-aksi yang mereka lakukan itu dapat membahayakan bahkan mengancam nyawa mereka. Namun kaum perempuan tidak takut dengan ancaman tersebut. Mereka tuh rela untuk masuk dalam perlawanan yang berujung mempertaruhkan nyawa daripada harus membungkam dan menuruti aturan Taliban yang membatasi kebebasan mereka di negaranya sendiri. Namun sayangnya keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena begitu kuatnya pemerintahan Taliban di Afghanistan ini, serta sudah banyak aksi perempuan yang mencoba untuk menyuarakan haknya, tetapi mereka justru terbunuh, dan akhirnya hal tersebut mempengaruhi pemikiran banyak kaum perempuan yang lainnya karena mereka tidak ingin merasakan hal yang sama seperti kaum perempuan yang dibunuh itu. Di sini saya juga membahas mengenai konvensi CEDAW yang berperan dalam hak asasi perempuan di Afghanistan era kepemimpinan Taliban. CEDAW itu CEDAW itu adalah the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang dimana CEDAW ini tuh merupakan konvensi diskriminasi perempuan di berbagai belahan dunia. Dan CEDAW ini tuh berkomitmen membangun komitmen global bahwa hak asasi perempuan ini merupakan hak asasi manusia. Dan konvensi ini tuh berisi tentang prinsip hak asasi perempuan, norma serta standar kewajiban, dan tanggung jawab sebuah negara dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Gitu. Nah, ratifikasi CEDAW ini tuh sebenarnya sangat penting atau merupakan tonggak penting bagi perempuan di Afghanistan. Maksudnya kayak merupakan tonggak bagi hak perempuan di sana gitu. Sebenarnya tidak hanya di Afghanistan tetapi juga di seluruh dunia muslim lainnya. Di sisi lain juga Afghanistan itu membuat sejarah dengan menjadi negara muslim pertama yang meratifikasi CEDAW tanpa syarat. Dengan meratifikasi konvensi ini, Afghanistan berkomitmen untuk memenuhi tujuan konvensinya dengan memasukkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum mereka tuh disamaratakan, dan juga mengganti semua undang-undang yang diskriminatif. Terus juga menetapkan pengadilan dan juga lembaga politik lainnya untuk melindungi perempuan dari diskriminasi, serta menghapuskan segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh manusia, organisasi, maupun perusahaan. Seperti itu. Nah, sekian. Nah, kok udah sekian aja, maaf. Dan untuk kesimpulannya itu, yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa masyarakat Taliban, terutama kaum perempuan itu kan sangat khawatir semenjak kembalinya lagi Taliban ke Afghanistan. Seperti itu. Terus juga kaum perempuan itu tidak tinggal diam, namun itu hanya tindakan sementaranya saja, karena apa yang mereka lakukan untuk mendobrak segala aturan yang ditetapkan oleh Taliban itu justru malah sangat mengancam mereka. Ada yang terbunuh lah gitu, ada yang mungkin disiksa atau segala macamnya. Jadi tindakan-tindakan seperti itu tidak bertahan lama gitu.
Feminisme juga sangat dibutuhkan di sini karena, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa teori feminisme itu hadir dalam hubungan internasional untuk merombak segala logika yang dilihat merendahkan status kaum perempuan, gitu. Dan juga, menurut, peneliti terdahulu yang saya juga pakai untuk referensi kajian saya ini, saya sedikit setuju bahwa berdasarkan rekomendasi umum nomor 19 dan draft ILC, bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan pada kaum perempuan sebagai korban tindak diskriminasi di Afghanistan itu, yaitu seperti memberikannya pemulihan berupa, satisfaction hingga compensation gitu. Terus juga, sudah dijelaskan juga oleh saya bahwa ratifikasi CEDAW ini merupakan tonggak penting bagi hak asasi perempuan di Afghanistan. Dan juga kembali lagi ke Afganistannya, ke negaranya, untuk, syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi, diberlakukan agar, bisa, meminimalisir, eee diskriminasi terhadap kaum perempuan di Afghanistan, seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dari mungkin ada yang kurang dari pe pemaparan materi saya, mungkin juga ada, saya juga memiliki salah-salah kata dalam presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Irma, Bu Tiara, dan teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.